kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu di tengah kami, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. 10 hari kami menantikan untuk pencurahan Roh Kudus di tengah kami. Dan kami percaya fresh anointing akan kami terima hari ini. Kuasai tempat ini sepenuhnya Allah Roh Kudus. Setiap hati dan pikiran kami tawan kepada perasaan dan pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Segala apapun di luar itu dengan otoritas Allah kupatahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Malaikat Tuhan bersama-sama di tempat ini melayani setiap umat Tuhan. Apapun pelayanan yang Roh Kudus gerakan hari ini, malaikat Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan sebelumnya Tuhan, berikan pengajaran kepada kami. Kami buka telinga, kami buka hati dan pikiran kami dan berbicaralah. Dan pengurapan Roh Kudus Dia mengurapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Pengurapan-Mu mengajari kami. Urapi hamba-Mu ya Aba yang tidak ada apa-apanya. Tapi dengan kuasa Tuhan aku boleh menyampaikan firman-Mu. Ada kuasa kehidupan di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan bergerak di tengah kami Allah Roh Kudus. Sebab kami percayakan kuasa dan urapan Tuhan di tengah kami. Kami bersyukur kepadamu. Setiap yang haus akan dipuaskan. Yang lapar dikenyangkan. Yang sakit disembuhkan. Yang datang dengan segala beban akan diberi kelegaan oleh Tuhan. Yang datang dengan putus asa diberikan pengharapan yang baru. Dan malam hari ini adalah kemenangan. Malam hari ini ada pengurapan yang baru. Ada kuasa yang akan dicurahkan pada setiap kami. Oh Rabbashana takana kana masyakana mama. Engkau sepenuhnya mengambil alih malam hari ini Roh Kudus. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Tuhan. Kita masyana makena takabosyana makana boshe. Kita kapasika mama. Ada kuasa Tuhan di tengah kami. Urapan Tuhan penuh atas kami. Kita masyana kana bosyika mama. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down on us. Kita masyana kana boshe. Oh kapasena kana boshe. Tidak ada yang pulang satupun dengan tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang keluar dari tempat ini tanpa dilawat oleh Roh Kudus. Kita masyana kana bose. Thank you Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan dan siap mengalami pengurapan Tuhan. Haleluya. Semua yang siap dan menantikan Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Yesus dahsyat, amin. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa hari ini. Dari mulai kita pre-service, saya sudah merasakannya saudara. Berapa saudara yang sungguh-sungguh siap dan menantikan Tuhan, lawatan Tuhan. Amin. Saudara yang berpuasa 10 hari, saya percaya kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat hari ini. Dan saudara, hari ini adalah hari Pentakosta. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Judul hari ini saya beri The Anointing and Outpouring of the Holy Spirit. Ya. Saudara, saya bicara dengan cepat lalu kita akan berdoa. Kenapa saya bilang The Anointing and Outpouring? Banyak orang atau kita yang punya talenta, kemampuan, ability, natural. Ada orang-orang yang pintar, punya kekuatan, tetapi orang yang diurapi itu sangat berbeda. Amin. Amin. Pengurapanlah yang membuat berbeda. Para worshiper boleh jago, ada yang bisa jago mainnya hebat lebih daripada mereka. Tapi pengurapanlah yang membuat mereka berbeda. Amin. Yang mendatangkan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan bukan karena hebatnya, bukan karena skillnya, tapi pengurapan itu.
Amin. Itu sebabnya kita sangat memerlukan yang namanya pengurapan. Mari kita lihat sebentar aja secara cepat bicara tentang anointing. Mari baca bersama-sama Lukas 4 ayat 18. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Roh Tuhan ada padaku, jadi yang mengurapi kita siapa? Roh Tuhan. Ini bicara tentang kedatangan Mesias. Lalu dikatakan yang diurapi, the anointed one, itu yang bisa membebaskan orang dalam penjara. Ya, disuruh melepaskan, membebaskan orang, ada kuasa Tuhan sebab Ia telah mengurapi aku. Nah, saudara, kata daripada anointing itu dari bahasa Ibraninya itu mesah. Dan dari situ ada kata Messiah, Mesias. Jadi artinya Mesias, Yesus dikatakan Mesias adalah orang yang diurapi. Katakan diurapi. Orang yang diurapi. Di dalam bahasa Yunani Kristus. Itu the anointed. Itu sebabnya Yesus itu adalah orang yang diurapi. Dalam pelayanannya ada kuasa Tuhan turun atas dia karena dia diurapi. Amin. Amin. Setiap bulan kita ada namanya doa pengurapan. Artinya dalam pelayanan kita tidak mengandalkan pintarnya kita, tidak mengandalkan hebatnya kita, tapi kita berjalan dalam pengurapan Tuhan. Katakan amin. Setiap orang percaya kalau kita ngerti kita ini diurapi dan terus minta diurapi Tuhan. Amin. Setiap hari. Saudara, di dalam perjanjian lama, ya, the anointing represents God's presence and power. Nah, di perjanjian lama, saudara, kita lihat di sini pada waktu Tuhan mengurapi, Tuhan menyuruh Samuel mengurapi Daud. Di perjanjian lama ada 3 posisi yang harus diurapi. Yang pertama adalah raja, katakan raja. Raja itu harus diurapi, yang dipilih Tuhan. Yang kedua nabi, katakan nabi. Nah, seorang nabi yang dipilih Tuhan, dia harus diurapi dulu. Setelah mereka diurapi, roh Tuhan ada pada mereka, orang yang diurapi itu. Lalu mereka mulai melayani. Mereka mulai ada nubuat, ada kuasa seperti Elisa, itu nabi. Dia diurapi, lalu mulai ada tanda-tanda heran, mujizat yang menyertai perjalanannya mereka. Amin. Raja diurapi, yang kedua apa? Nabi. Yang ketiga adalah imam, katakan imam. Imam. Dan ini digenapi buat kita semuanya. Sebab firman Tuhan berkata, kamulah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Amin. Kita ini imam, kita ini raja, dan nabi itu adalah orang yang menyampaikan suara Tuhan. Nah saudara, kita harus, kenapa kita dipisahkan? Kita ini dipilih, kita ini raja, kita ini imam, kita harus ngerti. Artinya kita perlu terus pengurapan Tuhan. Amin. Dalam sehari-hari kita, jangan saudara pikir pengurapan hanya untuk mereka yang melayani. Saudara perlu hikmat dong di tempat kerja saudara. Saudara perlu kuasa dong. Kalau misalnya ada musuh yang ingin menjatuhkan saudara, bisnis saudara mau dihancurkan, saudara perlu kuasa. Saudara perlu pengurapan raja untuk memimpin keluarga. Amin. Amin. Saudara perlu sebagai kepala keluarga, suami-suami, ada pengurapan raja atas engkau. Engkau yang bekerja, engkau yang punya bisnis, ada pengurapan raja di dalam engkau. Amin. Ada pengurapan imam pada kita. Artinya the anointing, the anointed. 1 Samuel 16:13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi apa? Minyak itu dan mengurapi Daud. Lalu baca selanjutnya di tengah saudara-saudaranya. Kita baca sama-sama. Sejak hari itu, sejak kapan? Sejak dia diurapi, seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud.
Jadi apabila kita mengalami pengurapan Tuhan, maka roh Tuhan berkuasa atas kita. Amin. Saudara, minyak di sini hanya simbol. Tapi sungguhnya pengurapannya itu sendiri adalah kuasa Roh Kudus. Waktu diurapi, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Nah saudara, ada orang dia hebat berbicara, ada orang dia punya pengalaman, ada orang dia punya filosofi, punya prinsip yang luar biasa. Tapi kalau pengurapan Tuhan ada pada dia, maka akan ada hikmat. Orang-orang pintar bisa nggak bilang ngeramal ya, dari setan lihat ke depan bisa, tapi Roh Kudus bisa memberikan tahu kepada kita tentang apa yang ada di depan kita. Amin, amin. Rahasia-rahasia ya. Nah saudara, saya oil atau minyak itu simbol. The true anointing was the Holy Spirit atas setiap orang. Zakaria 4 ayat 6 berkata, bukan not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Itu sebabnya seringkali kan kita capek, kita kelelahan. Kenapa? Karena banyak kita mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita. Tapi orang yang mengandalkan kuasa Tuhan, mereka not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Kalau kita ngerti ini, seperti Daud itu bilang apa? Jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Betul? Karena dia berkata apa? Tanpa engkau aku gak ngerti nih. Bagaimana lawan musuh ini. Aku gak ngerti bagaimana memimpin bangsa ini. Aku gak ngerti Tuhan. Tapi pengurapan Tuhan, sejak dia diurapi, maka roh Tuhan menguasai dia. Amin. Yang ketiga, itu Daud, perjanjian lama. Sekarang kita lihat, Yesus sendiri, Yesus itu Allah bukan? Betul? Yesus itu Allah, 100% Allah, 100% manusia. Tapi ya, dia perlu pengurapan Roh Kudus bekerja di dalam dia, saudara. Baca sama-sama. Kisah Rasul 10 ayat 38, 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Perhatikan baik-baik di situ. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Saudara ngelihat sesuatu yang aneh enggak? Dia anak Allah loh. Dia Allah itu sendiri loh. Dia yang menciptakan langit dan bumi loh. Segala sesuatu dikatakan diciptakan di dalam dia, di dalam Yesus. Itu firman Tuhan loh. Segala sesuatu tidak ada yang jadi kalau tidak dalam Yesus. Segala sesuatu karena dia itu sabda, dia itu firman. Dan waktu Allah berfirman jadilah terang, maka terang jadi. Jadi waktu Allah berfirman dan firman itu adalah Yesus, terjadi. Dia Allah. Tapi waktu dia di bumi, dikatakan apa? Dia diurapi oleh Roh Kudus. Kuat kuasa, perhatikan. Kuat kuasa. Jadi dikatakan God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Lalu dia melayani, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengadakan mujizat. Sebenarnya kalau saya tanya kita ini deh, dia Allah sendiri. Perlu nggak sih Roh Kudus di sini sebenarnya? Menurut saya sih nggak perlu ya. Tapi kenapa? Karena dia 100% manusia. At the end dia bilang, ada baiknya lo aku kembali kepada Bapa, supaya Roh Kudus yang dijanjikannya itu, penghibur, penolong, Parakletos itu turun kepada kita. Amin. Jadi dia mau bilang, bukan aku secara fisik lo yang berkuasa, tetapi roh yang di dalam aku akan melengkapi kamu sehingga kamu bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan, kata Yesus. Dia mau bilang gini loh,
kalau roh yang sama yang di dalam Yesus, roh Yesus sendiri yang bekerja dalam Yesus ada di dalam kita, kita bisa melakukan lebih besar dari yang Yesus lakukan. Kenapa? Yesus pelayanan cuma 3,5 tahun, saudara. Amin. Coba lihat. Tapi kita nggak ngerti. Kadang-kadang orang Kristen yang udah tahu nih, tapi nggak hidup dalam kuasa Tuhan, nggak hidup dalam pengurapan Tuhan, tidak menganggap pengurapan itu penting. Itu poinnya, saudara. Kadang kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Pertanyaannya, kalau kita sakit, apa yang kita lakukan dulu? Minta Tuhan mengurapi kesembuhan atau cari obat dulu? Cari tolak angin dulu, apa namanya? Tolak angin dulu. Terus kalau kenapa-napa, Tuhan kadang-kadang pengurapan Tuhan jadi pilihan terakhir, saudara. Kasihan. Padahal harusnya itu yang pertama. Amin. Nah, saudara, itu yang terjadi. Sekalipun Yesus itu adalah anak Allah, Dia mau menunjukkan kepada kita, memberi teladan kepada kita bahwa Dia sepenuhnya bergantung kepada Roh Allah. Amin. Amin. Pengurapan Roh Kudus, ini dikatakan pengurapan Roh Kudus itu yang menyertai di dalam Yesus ngajar. Ada pengajaran daripada Roh Kudus. Orang bisa belajar, tapi pewahyuan hanya datang dari Roh Kudus. Apa yang namanya revelation? Saudara boleh belajar punya pengetahuan yang hebat, tapi hikmat revelation cuma dari Roh Kudus. Satu kali lagi kita ada seminar ya buat love, sex and dating buat anak-anak youth waktu itu. Lalu ada yang nanya, nggak tahu mau ngetes doang, nggak tahu benar-benar mau nanya apa mau ngetes saya doang, saudara. Tanya gini, Pastor, Tuhan menciptakan Adam dulu kan baru Hawa? Iya, benar kan? Berarti harusnya suami lebih tua dong dari istri. Kenapa kok? Berarti kalau mau menikah harusnya istri yang wanitanya lebih muda. Saya mau jawab gimana? Saya lebih tua dari Pastor Billy. Tolong kasih saya ayatnya, Pastor. Nah, nyari ayat kan? Nah, kalau udah gini, saudara, saudara mau belajar dari mana? Cari ayatnya di mana? Cari ayatnya di mana? Coba kalau saudara jawab gitu gimana? Coba mikir nggak? Hah? Instagram? Terus salah nggak? Begitu banyak hamba Tuhan juga. Jadi kalau suaminya, istrinya lebih tua, salah nggak? Mana ayatnya, Pastor? Saya berdoalah minta Tuhan, tolong Tuhan, jeng keluar gitu satu ayat gitu kan maunya kan, ini loh ayatnya gitu, jadi truth gitu. Enggak. Tapi ada satu revelation yang Tuhan kasih. Tuhan bilang gini, waktu diciptakan Adam dan Hawa, mereka dalam keadaan yang siap untuk menikah, betul? Dia nggak diciptakan lahir bret gitu kan, terus ada tanggal lahirnya gitu kan. Dia ciptakan dalam keadaan yang dewasa, ya dong. Jadi saya bilang bukan karena kapan kamu lahir, tanggal lahir kamu, tapi kedewasaan kalian. Seorang laki-laki harus bisa memimpin baru nikah deh, supaya dia nggak dipimpin sama istrinya. Benar, harus dewasa. Percuma udah umur 30 tapi mentalnya anak ke-20-an. Childish banget. Belum apa-apa istri yang ngomong gini ngambak. Gak mau keluar kamar tutup-tutup gitu kan. Geli kan saudara. Punya cowok suami begitu. Bener gak sih? Geli gak sih? Ngambak. Sayang. Pada umur udah tua. Artinya apa? Dia gak siap. Gak dewasa. Terus ayatnya mana? Genesis kan? Tuhan menciptakan mereka dalam keadaan yang siap lalu diberkati oleh Tuhan. Jadi waktu artinya apa? Tuhan, terus puas? Puas. Ada pertanyaan lain? Gak ada. Nah, artinya apa? Revelation itu dari Tuhan. Amin. Saudara boleh hafalin itu dari Kejadian sampai Wahyu. Mau cari ayatnya juga kagak ada.
Tuhan memang benar ada ayatnya harus seiman, betul. Jangan jadi pasangan yang tidak sepadan, benar. Sepadan itu artinya cara berpikirnya bisa ngimbangin. Waktu ngomongin apa yang satu gak kemana-mana, bisa diajak sepadan, bisa diajak ngomongin. Suaminya lagi punya masalah di dalam pekerjaan, dalam ini bisa ngomong. Enggak, ngomong apa sih? Aduh aku gak ngerti gitu. Enggak, istri bisa jadi penolong. Itu sepadan. Terang tidak boleh bersatu dengan gelap, gak bisa. Harus seiman. Itu ada ayatnya saudara. Tapi ada hal-hal tertentu kita perlu revelation daripada Tuhan. Amin. Katakan amin. Itu hanya didapat, itu bedanya saudara. Sesuatu yang kita bisa lakukan tanpa Tuhan bisa. Tapi betapa dahsyatnya kalau ada pengurapan Tuhan pada kita. Amin. Oh, baik, kita cepat. Markus 16. Jadi seperti tadi Yesus ya bilang. Terus Yesus berkata begini. Tanda bukan anda. Ini kurang. Anda tanda ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ingat ya, orang yang percaya. Bukan cuma hamba-hamba Tuhan, bukan mereka yang udah enggak bilang udah jadi Kristen berapa lama atau yang melayani. Mereka akan mengusir setan-setan demi siapa? Dalam nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. New language. Speaking in tongue salah satunya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka. Artinya ada proteksi daripada Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bukankah ini pelayanan Yesus juga di waktu di bumi? Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Sudahkah tanda-tanda itu menyertai saudara? Sudahkah tanda-tanda ini menyertai kita? Apa baru dengar suara sedikit di dapur lari? Ih, ada hantu. Gelap, gak berani ke kamar mandi sendiri gitu kan. Atau seperti apa? Nah, saudara ini nggak bilang ada ular ini deh saya pegang deh mainin. Ya enggak juga, itu nggak ada hikmat itu, ya kan? Tapi kalau artinya apa? Sekalipun mereka minum racun maut, jangan petantang-petenteng. Mana sini racun gua minum nih, gua anak Tuhan ini, mati lu. Tapi kalau orang ngeracunin saudara, tidak akan berhasil. Orang ngutuk saudara nggak ada alasan, nggak akan berhasil. Karena ada pengurapan Tuhan atas engkau. Saya pernah kesaksian, saya pernah disantet, nggak berhasil. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan pada kita. Orang yang diurapi Tuhan itu dijagai oleh pengurapan itu sendiri. Oh, nggak akan diizinkan Tuhan siapapun jamah Daud, karena Daud berjalan dalam pengurapan Tuhan. Amin. Yesus berkali-kali mau dicobain, berkali-kali dia mau dibunuh, dilakukan apa aja. Bukan karena apa ya? Selalu dia minta Roh Kudus yang di dalam dia, menyatakan Roh Kudus di dalam dia. Dia menjawab, ada yang dia jawab, ada yang dia nggak perlu jawab. Nah itu hikmat Tuhan. Nah tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Saudara, di dalam perjanjian lama, pengurapan itu hanya untuk orang-orang tertentu. Ada orang-orang yang memang ditentukan 1, 2 gitu. Nanti dipilih, ada yang nabi, ada apa, itu dipilih satu-satu. Tetapi di perjanjian baru itu tidak, saudara. Pada hari Pentakosta itulah pembuktian bahwa pengurapan itu tidak hanya buat orang-orang tertentu, tapi orang percaya. Katakan amin. Amin. Nah saudara, Yoel 2 ayat 28, Yoel ini perjanjian lama, Tuhan sudah menubuatkan. Kita baca lagi sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jos boleh naik Jos. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas apa? Semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu atau anak-anak muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara,
Mana Ebi? Ada Ebi di situ. Waktu dari dia kecil saudara, itu dia sangat sensitif. Sangat sensitif ya. Saya berdoa karunia-karunia yang itu kembali kepada dia. Waktu kecil dia belum bisa ngomong. Dia cuma bisa gini, Mami, ada banyak wolf di luar sana Mami. Di luar depan mau masuk ke rumah, wolf, serigala. Terus saya bilang, Nak, itu roh jahat yang mau nyerang kita. Ayo kita berdoa. Saya berdoa sama dia. Dia lihat saudara. Dia belum mengerti karena dia masih kecil kan. Yang dia lihat itu adalah serigala. Terus di luar kamar lagi. Di kamar kita terus dia bilang, Mami, ramai sekali orang di luar. Ramai sekali, malam loh saudara. Dan saya gak dengar. Ramai sekali Mami. Pas keluar gak ada. Saya bilang, Nak, that's evil spirit. Kita berdoa. Dan saudara tahu, cari parkir aja kadang-kadang saya suruh dia doa saudara. Cari parkir Nak, dapat tuh. Nah lalu kadang dia bilang gini, ini masih kecil saudara, kecil doang dia bisa bilang gini nih. Mami, call Opung now, call Opung now. Opung itu mama saya. Call Opung now. Ada apa Nak? Call now Mami, ternyata mama saya sakit. Saya pernah kesaksian bukan? Ada fibrosis di perut saya 13 cm. 13 cm saudara, ada beberapa. Jadi waktu pap smear dan lain-lain saya mesti sampai ke Stanford gitu ya. Terus dilihat ini ada yang 13 cm, yang lain ada yang 2,5, ada yang itu banyak kan. Terus udah gitu pas konsultasi di Stanford dia bilang gini, ini harus dioperasi yang 13,7 kalau nggak salah. Udah gede saudara. Ini harus dioperasi, tapi karena saya udah plan mau ke Indonesia waktu itu, dan saya lagi mau bilang mau ngatur, karena dia attach banget sama saya dan harus hospitalize waktu itu. Saya tanya, at least misalnya 1 malam atau 2 malam di rumah sakit. Jadi udah komunikasi sama dokter ini, terus dokternya bilang kalau begitu bisa nggak setelah saya pulang dari Indonesia baru kita arrange. Oke, nggak apa-apa gitu. Dah. Saya pulang sebenarnya saya mau siapkan supaya ada yang jagain dia. Tapi saya siapin dia dulu nih, apa yang akan terjadi gitu. Nah waktu dia di sini saya ngatur mau sama ipar saya yang di Singapura supaya dia kapan dia bisa datang. Buat temenin Ebi, jadi saya bisa ada di hospital 1-2 hari lah gitu kan. Jadi saya udah ngatur semua saudara. Tapi ini anak harus dipersiapkan dong. Jadi dia supaya dia siap kalau mamanya ada di rumah sakit nggak ada di rumah gitu. Saya ngobrol sama dia pelan-pelan terus saya cerita, Nak, this is what happened. Ada something di perutnya Mami, di belly Mami yang nggak boleh ada di situ. Kan ngajarin bahasa anak-anak lah ya. Dan dokter harus take that out. So the doctor will cut your belly, kata dia. Iya, supaya ngeluarin itu. No, I will not let the doctor cut your belly, Mami. Mau bilang apa? Dia bilang, oke, saya simple dong. Dan Ebi berdoa. Ebi berdoa, Mami berdoa. Biar itu hilang, Mami gak perlu surgery. Itu dah, saya pulang dong kan ke Indonesia kan. Udah saya tetap ngatur dong. Saya tetap ngatur sama ipar saya kapan dia bisa, kapan dia datang. Dah. Jadi dia udah siap nih. Saya di Indonesia waktu itu kalau gak salah 1,5 bulan. Saya di Indonesia udah dia berdoa. Dia gak tahu apa-apa lah. Pokoknya dia berdoa, pokoknya dia pikiran dia gak boleh. Dia gak mau maminya operasi. Dah. Balik sini dong saudara. Saya kan mesti make appointment lagi dong sama dokter kan mau ngatur lagi. Pas saya ke dokter, saudara bilang, hah? Yang 2,5 cm ada di situ, yang 13,5 itu tinggal 13 mm dari kemuliaan Tuhan. Nyusut dari 13 cm.
13 mili dan dia bilang, kamu gak perlu surgery. Kamu gak perlu surgery. Saudara lihat. Kita bilang, mujizat masih ada gak? Saya sangat percaya mujizat ada. Tapi apakah itu pasti terjadi gak pada semua orang? Enggak. Apakah iman saya, apa iman Ebi yang membuat fibrosis itu hilang atau menyusut? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas adalah dia berdoa, saya berdoa. Mungkin saya udah ngerti bahwa kehendakmu yang jadi Tuhan, saya nggak masalah kok mesti operasi. Tapi anak saya nggak mau mamanya operasi. Mungkin dia yang berdoa kepada Tuhan dengan imannya anak kecil yang murni. Saya siap saudara, saya percaya mujizat. Tapi kalau tahu pun saya operasi, I don't mind. Dia yang gak siap. Jadi yang nyembuhin apa? Bukan karena operasi. Tapi aku percaya Tuhan yang menjamah. Amin. Amin. Kuasa itu ada pada orang percaya. 10 hari kita berpuasa. Kejadian banyak bukan? Masuk rumah sakit, ini sakit, saya sakit. Banyak yang sakit saudara. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Banyak yang kita gak ngerti. Tapi itu bukan membuat kita jadi lemah. Tapi supaya membuat kita semakin mengandalkan Dia. Amin. Semakin mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Semakin kita lemah. Paulus ngerti ini. Waktu aku lemah, kekuatanmu, kuasanya semakin nyata. Selama kita masih kuat, gak akan berasa kuasa Tuhan. Tapi waktu kita lemah, kuasa Tuhan akan kita lihat. Saudara gak bisa bilang aku ngalamin mujizat kalau engkau gak pernah ngalamin sakit. Saudara gak bisa bilang God is provider kalau engkau gak pernah rasakan kurang. Betul gak? Saudara gak pernah bisa bilang Dia adalah penyembuhku kalau kita gak sakit. Betul gak? Betul? Saudara gak bisa bilang Dia adalah kemenanganku, God is my victory, kalau engkau gak pernah di dalam lembah kekelaman, gak pernah dalam masalah. Tapi waktu engkau bilang bukan aku Tuhan, tapi engkau yang berperang di depanku. Artinya apa? Engkau sedang berkata, it's all about you. Bukan karena aku hebat, aku sanggup. Musuh-musuhmu pun akan aku buat berdamai dengan engkau. Itu firman Tuhan. Gak usah perangi, gak usah lawan, gak usah bantah, gak usah macam-macam. Makanya saya selalu bilang, kalau ada orang mau ngomongin apa, mau fitnah, mau ngapa, saya gak pikirin saudara. Dan gak mau menyusahkan hati saya orang ngomong apa. Kenapa? Gak ada gunanya, benar gak? Gak ada gunanya. Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Gak perlu, jangan takut sama manusia. Lebih takutlah kepada Tuhan. Amin. Nah, Yoel berkata, kapan ini digenapi? Ini digenapi pada hari Pentakosta. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita punya kuasa melayani dengan penuh kuasa, yang mereka lihat bukan kita. Mereka lihat siapa sih yang ada di dalam kamu yang hebat itu. Saudara gak bisa bilang, saudara lagi berdoa, saudara ngusir setan-setan pergi, terus saudara bilang, karena gue bosnya setan gitu kan. Tapi enggak dong, karena ada kuasa Yesus. Karena mereka dengar engkau ngusir setan dalam nama Yesus. Lalu mereka tanya, siapa itu Yesus? Kok namanya berkuasa banget? Banget. Lalu saudara bisa menyaksikan tentang Yesus. Amin. Amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan hari Pentakosta mereka menantikan pencurahan itu. Janji Tuhan ini. Dan nyata waktu Roh Kudus datang kepada mereka. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus pertama kali. Tuhan Yesus berkata, aku membaptis kamu dengan air. Tapi dia yang datang kemudian daripadaku, yaitu Roh Kudus, akan membaptis kamu dengan api. Baptisan Roh Kudus. Itu sama waktu kita seperti kita dibaptis pertama kali. Dipenuhi artinya.
Waktu dibaptis kita dicelupkan, ditenggelamkan, lalu kita bangkit kembali. Orang yang dibaptis Roh Kudus jadi cover, dipenuhi dengan Roh Kudus. Pertama kali itu baptisan Roh Kudus. Tanda awalnya diberi bahasa baru oleh Tuhan. Bahasa rahasia. Tapi Paulus berkata, tiap hari engkau harus senantiasa minta dipenuhi Roh Kudus. Di dalam pelayanmu, sehari-harimu, di dalam keluarga, pekerjaan, bisnis. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan punya kepekaan yang dari Tuhan. Untuk mengenali, gak akan ketipu, gak akan lihat ini dan itu. Saudara bisa punya sense itu, saudara. Siapa yang kau percayai, siapa yang enggak, itu bisa saudara rasakan di dalam saudara. Bahkan kau akan bisa menghindar dari sesuatu yang kau tahu. Ya, saya berapa kali bilang, Mami, my God telling me untuk ini. Saya bilang, follow your God. Ikutin apa yang kau rasakan, nak. Mungkin dia gak ngerti apa itu. Tapi bukankah saya pernah berkata, saya berdoa kepada Tuhan, kalau engkau mempercayakan kepada anakku satu karunia saja Tuhan, aku minta discernment spirit. Itu yang aku minta. Dari dia kecil, dari dia bayi, saudara, itu doa saya. Dan saya perkatakan, supaya dia punya discernment spirit. Membedakan yang baik dan yang jahat itu gampang, benar gak? Tapi membedakan yang baik dan yang benar itu gak gampang. Sekali lagi, membedakan yang jahat dan yang baik itu gampang. Saudara tahu banget pasti, gak perlu karunia buat itu. Tapi membedakan mana yang benar dan yang baik itu gak gampang. Jadi waktu engkau memutuskan ini baik, dua-duanya baik Tuhan. Tapi yang mana yang Tuhan mau? Yang mana? Yang the perfect will of God. You need discernment spirit. Kalau engkau melayani pelepasan, kau perlu discernment spirit. Kau bisa tahu tuh roh apa yang ada di dalam dia. Apa yang engkau nggak sembarangan bertinju. Nggak tahu roh apa. Discernment spirit. Itu yang saya minta. Kalau engkau percayakan satu aja Tuhan, aku minta banyak karunia buat anakku. Tapi kalau satu aja, aku cuma minta itu Tuhan. Dan beberapa kali keputusan dia bilang, somehow my God telling me, instingnya dia, hatinya dia bilang apa? Saya bilang, nak, follow that. Ikutin itu. Dia belajar bahwa keputusannya dia bukan apa yang dia lihat, dia baca, tapi apa yang dia rasakan di dalam rohnya. Amin. Amin. Kita perlu, saudara, perlu pengurapan. Saya gak tahu seberapa banyak saudara yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi saya berdoa, kita semua berdoa, supaya setiap anak-anak Tuhan itu dipenuhi dengan kuasa. Baptisan Roh Kudus itu dari Tuhan sendiri. Baptisan air, engkau perlu hamba Tuhan buat nyelupin, betul? Tapi baptisan Roh Kudus itu dari Roh Tuhan, Roh Kudus sendiri. Mari kita bangkit berdiri. Soso di mana Soso? Waktu kita hari Jumat, dan saya masih tetap merasakannya. Kita kemarin gak punya waktu kita doa pengurapan. Kita gak punya waktu yang cukup. Tapi Roh Kudus berkata, dan saya merasakan urgensi untuk berdoa buat yang sakit. Ini dari hari Jumat, saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan-setan akan pergi. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Firman dia berkata di dalam Yesaya, oleh Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku. Orang yang terbelenggu dilepaskan oleh karena pengurapan Tuhan. Dan hari ini biarlah menjadi hari pencurahan Roh Kudus buat kita. Saudara, apabila engkau belum dipenuhi Roh Kudus, belum pernah dibaptis oleh Roh Kudus, atau engkau yang sudah dibaptis Roh Kudus, tapi hidupmu mulai jauh, hidupmu kering, dan engkau tahu bahwa
bahwa kuasa itu, karunia itu sudah mulai berhenti daripada hidupmu. Dan engkau rindu kembali dipenuhi oleh sebab Roh Kudus, karunia itu dari Roh Kudus. Kita akan berdoa buat saudara yang belum dibaptis dan saudara yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus setelah yang sakit. Saudara yang sakit, saya akan berdoa dan Pastor Bila akan berdoa buat saudara. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Let's make it. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Buka hati saudara. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, come in your power. Rain down, rain on. Holy Spirit, rain down. Saya mengundang saudara yang sakit, saudara boleh ke depan. Saudara baris di depan, kita akan berdoa buat saudara. Saudara yang sakit, saudara maju ke depan. Atau saudara mau berdoa buat yang sakit. Mungkin mereka tidak di sini, ada di Indonesia atau dimanapun. Sahabat saudara, keluarga saudara, engkau berdiri mewakili mereka. Kita masyana Holy Spirit, Holy Spirit, Hola masyana takana. Engkau hadir di dekat kami, Roh Kudus. Engkau ada di tengah kami, Roh Kudus. Mari nyatakan kuasa-Mu di tengah kami. Firman-Mu yang berkata, ada kuasa di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit takluk di dalam nama Yesus. Segala kutuk sakit penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan itu tidak